Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang teramat besar kepada kita, sehingga kita dapat tunaikan ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya juga kita telah melakukan ibadah sahur sebagai permulaan bulan Ramadan. Ini kalau di awal bulan Ramadan semangatnya masih masih tinggi. Ya, semangat untuk ibadah, ghirah untuk beribadah itu masih tinggi. Kemudian sholat tarawih juga telah kita lakukan tadi malam, alhamdulillah. Semua itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Para ikhwan, kalau kita lihat bagaimana Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua asma dan sifat Allah yang paling sering disebut. Masya Allah. Allah Maha Rahman, Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk, manusia, makhluk selain kita, bahkan sampai ke makhluk yang benda mati gitu ya, itu Allah berikan rahmatnya. Allah Maha Rahim, Allah memberikan rahmatnya khusus kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, yang mereka itu mendekat kepada Allah. Jadi tidak semuanya rahmatnya dicurahkan kepada hamba-hamba Allah. Sebagai Allah Maha Rahim gitu ya. Kecuali hamba-hambanya yang memiliki ghirah yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Nah, para hamba Allah sekalian, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini semakin terlihat di bulan Ramadan. Jadi atas kehendak Allah ada 12 bulan yang Allah ciptakan, maka Allah kehendaki satu bulan yang sangat istimewa. Itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, atas kasih sayangnya, Allah ciptakan, Allah hadirkan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah kehendaki untuk terjadinya kebaikan, sehingga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Kira-kira kalau hari-hari itu Pak Iwan, kita itu sebenarnya banyak merasa berat beribadah. Ada pemberat ibadah. Apa pemberat ibadah? Faktor eksternal itu adalah godaan setan. Memang Allah kehendaki seperti itu. Sejak awal dulu ketika manusia dicipta oleh Allah, itu sudah ada. Bahkan mereka makhluk senior gitu ya. Iblis itu sudah ada. Bahkan dia kontrak dengan Allah untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, nanti sama-sama masuk ke neraka sama dia gitu kan. Allah membelenggu setan. Jadi hamba-hamba Allah, manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada fitrah penghambaan kepada Allah, pure menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau ingin melihat manusia kita itu menjadi diri kita sendiri, itu pada bulan Ramadan. Tidak ada penggodanya. Kalau di bulan Ramadan masih malas, masih selembe gitu kan, itu tandanya memang orangnya seperti itu. Manfaat, pengaruh setan itu Allah tutup. Faktor eksternal yang memberatkan ibadah itu Allah tutup. Ini karunia yang teramat besar. Masya Allah. Puasa itu suatu kegiatan yang sangat ringan sebenarnya. Jika kita fokusnya adalah balasan Allah. Jadi kalau kita fokus betapa besarnya Allah menghargai puasa di bulan Ramadan, maka kita akan merasakan sangat ringan itu ibadah puasa itu. Sangat ringan. Karena Allah memberikan ganjaran yang teramat besar. Bayangkan tuh para Allah sekalian, dalam hadis yang panjang, Allah siapkan surga, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah berikan kabar gembira ini, siapapun nanti yang tuntaskan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh kesungguhan, maka dia akan masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan. Artinya sudah jelas masuk surga. Allah ganjar dengan surga. Ini kan subhanallah sekali. Apa beratnya ibadah puasa kalau kita bayangkan betapa besarnya Allah berikan ganjaran pahala. Kalau kita fokus dengan laparnya, dengan hausnya, dengan letihnya, dengan sholat malamnya itu yang panjang. Kalau kita fokus dengan itu memang jadi berat. Atau para hamba sekalian kita bayangkan, ya Allah, masuk bulan puasa, letih. Yang biasa makan tuh pagi-pagi, siang-siang, sore-sore sih tidak lama kita makan malam. Tapi siang itu lagi nyaman-nyaman makan tuh,
itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang kita fokuskan, perhatian kita, otak kita itu terfokus dengan yang begitu, memang berat puasa itu. Tetapi para hamba Allah sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, dia yang dia bayangkan, yang dia lihat ketika Allah turunkan perintah adalah seperti apa Allah memberikan ganjaran balasan. Nah, kalau dia fokus ke situ, maka insya Allah ibadah puasa itu menjadi ringan. Dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, setidak-tidaknya itu ada 2 tempat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah yakni zat yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Innahu azizun ghafur. Ini momentum kita untuk menghaturkan kepada Allah ahsanu amala, amal terbaik, atau kalau bahasa kita itu amal cerdas. Ternyata ini bukan aktsaru amala, bukan. Aktsaru amala itu artinya amal yang banyak. Amal banyak juga bagus. Tetapi yang paling penting itu adalah ahsanu amala. Jadi mungkin bayangan kita memang ada Ustaz, orang itu yang beramal tidak ahsan. Ada. Manusia itu Pak Iwan, dia itu punya potensi untuk melakukan apapun. Manusia itu adalah makhluk yang bergerak. Pasti punya kemauan, pasti beramal, dan pasti manusia itu bersungguh-sungguh. Mana ada orang yang tak bersungguh-sungguh? Cari orang yang paling malas di antara kita, dia pasti bersungguh-sungguh. Cuman pertanyaan kita, dia bersungguh-sungguh di mana? Cari aja orang yang paling malas, yang kita anggap tidur terus. Dia tuh pasti orang yang pekerja keras. Cuman dia bekerja keras itu di mana? Mungkin dia bekerja keras di mainnya, mungkin dia bersungguh-sungguh di ngopinya, ya begitu. Jadi manusia pasti bergerak, pasti beramal, bahkan pasti bersungguh-sungguh, pasti bekerja keras. Nah, yang terbaik itu adalah yang ahsanu amala, yang cerdas menempatkan di bagian mana dia harus bersungguh-sungguh, di bagian mana dia harus berjuang, di bagian mana dia harus beramal dengan semaksimal mungkin, bekerja keras. Di bagian apa itu? Di bagian ibadah kepada Allah, takarub ilallah, dalam rangka meraih ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terjebak pada perbuatan, pada perilaku yang hanya sekedar aktsaru amal, yang banyak aktivitas, tetapi tak tentu rugi. Letih dia. Sering kan kita lihat, bahkan mungkin di antara kita pernah juga seperti itu. Letih, seharian kita letih. Tapi kita tak tahu, letihnya itu apakah dalam kerangka ibadah kepada Allah, atau bahkan jauh daripada itu. Pada bulan Ramadan, ini peluang kita, kesempatan kita, untuk mengumpulkan semua aktivitas kita, kegiatan kita, kesungguhan kita, kerja keras kita, dalam rangka apa? Dalam rangka ahsanu amala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho serta ampunan Allah. Di bulan Ramadan, para hamba Allah sekalian, semuanya menjadi ibadah. Bahkan, ini logiknya ini, andai kata tidur kita di bulan Ramadan itu untuk mengumpulkan tenaga agar nanti ketika kita bangun kuat beribadah, itu tidur menjadi ibadah.